ada sarang laba-laba yang menutupi mulut busur, dan yang ketiga ada burung merpati yang lagi bertelur di mulut busur, sehingga meskipun orang-orang kafir Quraisy naik ke atas Jabal Sur mempunyai keyakinan bahwasanya tidak ada orang yang masuk ke dalam Gua Sur. Orang itu berkata, kalau seandainya ada orang yang masuk, pasti akan pohon ini akan rusak dan sarang laba-laba ini akan rusak, dan burung merpati juga akan kabur. Itu cara-cara Allah menyelamatkan hambanya, cara-cara Allah menyelamatkan Rasulullah Sallallahu tidur. Enggak. Lanjut. Lanjut. Benar. Ya. Kak gini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya jujur burung merpati di sini meskipun sebanyak banyak burung merpati nggak ada yang berani mengapa-ngapain sama burung merpati. Oh ya. Orang-orang sini karena mengkaji sejarah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga yang dijadikan alat untuk menyelamatkan Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berada di dalam Gua Sur, Rasulullah saking capeknya, saking lelahnya Rasulullah tertidur kepada kebahanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pulas tidurnya Rasulullah. Kemudian ternyata di dalam gua itu ada lubang kecil. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berpikir kalau misalnya gua ini ada hewan galaknya, kemudian kita ketiduran, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidur, terus ada hewan yang bisa menggigit Rasulullah, nanti bagaimana? Maka karena demikian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menutup lubang kecil itu dengan kakinya. Ternyata benar ada ular sehingga menggigit gigi Rasul, sehingga menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak bergerak sedikit pun. Beliau menahan sakit yang luar biasa, tidak berani bergerak, takut membangunkan tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa ngebayang kita, kakinya digigit ular, akan tetapi dirinya tidak bergerak sedikit pun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak terasa air matanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membasahi pipinya dan jatuh kepada pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah terbangun. Kemudian bertanya Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang hal yang terjadi, kenapa beliau nangis. Tapi kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beritahu bahwasanya kakinya sedang digigit ular, dan coba Rasulullah disobek untuk dijadikan ikat kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sebelah kanan kita, sedangkan sementara di sebelah kanan kita Universiti Islam, Universitas Ummul Qura yang ada di Kota Mekah. Ya, Universitas Ummul Qura yang ada di Kota Mekah, 45%
mahasiswanya adalah orang-orang kita, orang Indonesia. Ya Allah, mahasiswa di Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Gua Sur, apa yang beliau makan, apa yang beliau minum? Yang beliau makan dikirim oleh putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Siti Asma. Pada waktu itu Siti Asma lagi hamil tua, hamil 8 bulan. Kita bisa ngebayang Siti Asma hamil 8 bulan, ya 8 bulan bisa kuat mendaki tingginya Jabal Sur. Kalau bukan maonah dari Allah, tidak mungkin rasanya. Bukan beliau santai naik ke atas, akan tetapi beliau harus menoleh kanan, menoleh kiri, takut sampai ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah, yang terkenal di kalangan ahli Mekah, orang-orang kota Mekah, Siti Asma itu punya satu selendang kesayangannya. Maka selendang kesayangan itu sama Siti Asma dijadikan dua. Yang satunya untuk bungkus makanan kiriman kepada Rasulullah, yang satunya dipakai biar tidak ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, potong sejarah tentang Jabal Sur. Perjalanan kita di pagi hari ini adalah menuju Jabal Rahmah atau kawasan Arafah. Perhatikan di sebelah kanan kita ada pelang warna kuning, itu kawasan atau pembatasan Arafah. Apa itu Arafah? Arafah tempat wukufnya jamaah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Al-Hajju Arafatah. Al-Hajju Arafatah. Haji itu wajib hukumnya wukuf di Arafah. Di Arafah, kalau orang bilang sudah haji tapi tidak pernah wukuf di Arafah, perlu ditanyakan kemana hajinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sebelah kanan kita. Perhatikan juga di sebelah kiri kita. Ada apa? Kan apa baik? Tidak ada apa-apa. Biar tidak tidur. Biar noleh kanan dan kiri. Kopi. Kenapa? Jadi Pak. Ada musuh jejer. Bapak Rahman yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita menuju kawasan Arafah, yang mana Arafah adalah tempat wukufnya jamaah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau orang wukuf di luar Arafah, maka hajinya tidak sah. Jadi wajibnya wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah adalah wukufnya di dalam kawasan Arafah. Perhatikan di depan kita sudah pembatasan, kita sebentar lagi akan memasuki kawasan Arafah. Dan perhatikan di depan juga, ya, di depan kita adalah stasiun kereta api. Stasiun kereta api ini biasanya dipakai pas 1 tahun 1 kali ketika musim haji saja, tapi bukan untuk jamaah haji kita, bukan untuk jamaah haji orang Asia. Kenapa? Ini stasiun kereta api. Kenapa? Karena kalau untuk jamaah haji Asia tidak mencukupi fasilitas yang ada, sehingga untuk jamaah haji Asia tetap memakai bis seperti yang kita pakai untuk saat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antara Arafah ada bukit kecil yang kita kenal dengan Jabal Rahmah adalah tempat yang diyakini bahwasanya tempat pertemuannya Nabi Allah Adam bersama Siti Hawa. Dan pada tanggal 9 Dzulhijjah, di tempat inilah
doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man da'a fi yauma Arafatah fayustajabu. Barang siapa yang berdoa di hari Arafah, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu. Kita tidak mengapa berdoa di tempat ini untuk mengambil barokah pada tanggal 9 Dzulhijjah, tapi berdoanya jangan menghadap bukit, doanya menghadap Baitullah. Kemudian karena di sini adalah tempat yang diyakini tempat pertemuannya Nabi Allah Adam bersama Siti Hawa, bagi adik-adik atau mbak-mbak atau kakak-kakak dan adik-adik ya yang belum punya jodoh, mungkin ingin meminta jodoh, berdoa di tempat ini tidak apa. Dan mungkin untuk bapak-bapak yang ingin berdoa untuk meminta kelanggengan keluarganya, monggo, tidak apa-apa. Tapi syarat untuk ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya ingin berdoa jangan sampai menjauh dari bapak-bapak. Kenapa? Bapaknya minta kawin lagi, ibunya bilang dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi potong sampai entar lagunya. Perhatikan di depan kita Jabal Rahmah, di depan kita. Hati-hati kalau ada yang naik, monggo nggak jadi masalah, tapi tidak ada anjuran dalam syariat Islam. Rasulullah tidak pernah menganjurkan untuk naik ke atas Jabal Rahmah. Akan tetapi kalau ada yang naik, jangan sampai turun ke arah yang lain. Jangan sampai turun ke arah yang lain, biar tidak kesasar, yang pertama. Dan yang kedua,